Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu memalingkan hati kita kepada nikmat itu semata, lupa kepada pemberi nikmat, bisa jadi Allah cabut nikmat itu. Untuk apa? Agar kita ini kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kalau kita ini lalai kemudian Allah kasih musibah. Beruntunglah karena Allah masih meneguri kita. Kasih duit banyak, yang terpikirkan duit aja terus. Sholat gitu sambil ngitung duit, bisnis. Imbah itu zakat kada dibayarakan. Pantes saja kalau kemudian Allah ambil itu. Allah bikin bangkrut baru terasa. Bersyukur kalau begitu. Mikir duit aja gawian. Kemudian yang haram-haram ditabrak. Padahal Allah sudah kasih banyak itu, makan cukup, rumah ada, kendaraan ada, merasa masih kurang aja. Hati-hati, itu Allah kasih musibah, nanti baru kemudian teringat. Termasuk sebetulnya musibah kepada seluruh manusia itu prinsipnya sama, untuk mengingatkan manusia. Termasuk pada masa Fir'aun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan sesungguhnya telah kami berikan bencana kepada kaumnya Fir'aun. Bis-sinin dengan kekeringan. Wa naqsim minas samarat. Dan kami kurangi buah-buahan la'allahum yadhakkarun, agar mereka itu ingat, mengambil pelajaran. Jadi kalau kita sempat ditaguri Allah, belum ada setahun sudah banjir berulang, sadang-sadang ya kita berpikir ada apa kita nih. Pertama, hubungan kita kepada Allah bagaimana? Yang kedua, kesesama manusia kayak apa? Kepada alam kita bagaimana? Terus apa yang dilakukan oleh Fir'aun begitu dapat musibah itu? Enggak sadar diri. Maka dikatakan fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Kalau datang kemudian kemakmuran, setelah itu mereka katakan lana hadhihi. Kemakmuran itu karena usaha kami. Jadi amun baik diklaim dia yang menjadi penyebab kebaikan itu. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Nah, kalau tertimpa kesialan, kemalangan, mereka kemudian menimpakan kesialan itu karena Musa dan orang-orang yang bersama Musa. Jadi ini yang dilakukan Fir'aun begitu. Dapat musibah, menyalahkan Nabi Musa dan orang-orangnya, seolah-olah Musa dan orang-orangnya itu adalah orang-orang yang menyebabkan bencana. Tapi kalau makmur itu hasil dari usaha mereka sendiri. Itu. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya kesialan itu adalah semuanya dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dapat musibah nyalahin orang lain itu sikap Fir'aun. Kemudian yang kedua, Fir'aun ini malah sombong. Fa arsalna 'alaihimut tufan. Maka kami kirimkan kepada Fir'aun ini topan, badai. Jadi imbah kasih kelaparan, kekeringan, sikapnya enggak sadar-sadar. Allah kasih badai. Wal jarad. Dan kemudian belalang, penuh tempat-tempat mereka. Wal kummal, kutu. Kemudian Allah kirimkan juga dhafadi', kodok. Kalau di luar rumah nggak ada masalah, ada kodok bernyanyi atau apa nggak ada masalah. Ini sampai masuk-masuk, ya, bayangkan itu. Waddam, dan juga darah. Buka keran, pian bayangkan yang keluar darah. Serem betul kalau anak mandi darah. Ayatim mufassalat itu sebagai tanda-tanda yang jelas, ya.
bukti dari Allah, Allah kasih itu. Wong ditegur dengan musibah biasa mereka nggak sadar-sadar. Kasih musibah yang nggak umum. Terus apa kata mereka? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka justru menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang durhaka, berdosa. Jadi seolah-olah dengan teknologi yang mereka bangun bersama Haman itu bisa mengatasi musibah itu. Sampai akhirnya mereka nyerah juga, ya Firaun dengan teknologi waktu itu. Kemudian dengan bala tentaranya itu melawan pasukan kodok nggak bisa. Melawan belalang, kutu, mereka ngaku kalah. Kemudian Allah ceritakan ayat 134, walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa. Ketika telah ditimpa azab itu, mereka berkata, wahai Musa. Gak ada ketahanan lagi sudah. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan engkau dengan kenabian yang ada pada diri engkau. Jadi rupanya percaya. La in kasyafta 'anna rijza lanu'minanna lak. Kalau Allah itu mengangkat ya musibah ini, kami betul-betul akan beriman kepada engkau. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan biarkan Bani Israel ikut dengan engkau ya, karena Bani Israel itu satu kaum yang diperbudak oleh kaumnya Firaun ya, ada bangsa Kipti, ada bangsa Bani Israel. Yang Bani Israel ini jadikan budak, kemudian ada bayi laki-laki bisa dibunuhnya. Jadi ini kezaliman luar biasa. Jadi ketika tidak bisa mengatasi musibah, akhirnya nyerah, minta didoakan oleh Nabi Musa. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Nah, ketika kemudian kami angkat, kami hilangkan azab itu, maka kemudian mereka itu mengingkari janji, nggak mau lagi beriman, nggak jadi dah, bahkan menuduh ini tukang sihir. Coba, yang namanya orang ingkar ini lihat bukti apapun nggak percayanya. Sudah dapat musibah mereka sombong. Ketika nggak bisa mengatasi musibah, meminta Nabi Musa untuk meminta kepada Tuhannya agar diangkat musibah itu. Ketika musibah diangkat, tetap aja nggak percaya. Itu manusia tuh kayak gitu. Kalau memang sudah ingkar, Allah itu andai becunggul ada misalnya, karena mau juanya, karena mau percaya, dianggapnya sihir. Kemudian disebarlah hoax ya. Ketika itu kan perang tukang sihir antara Nabi Musa dengan tukang sihir kerajaan, tukang sihir istana. Kalau sekarang ini perang sosmed. Kalau dulu ini perang sihir. Sekalinya tukang-tukang sihir istana ini kalah oleh Musa. Yang ceritanya kita sudah tahu lah, sejak kecil diceritakan bagaimana tongkatnya Nabi Musa itu bisa menelan ular-ular dari tali-tali penyihirnya Firaun. Di Al-Quran diceritakan juga. Setelah itu penyihir itu tahu bahwasanya ini nggak mungkin sihir. Kalau sihir itu nggak bisa itu memakan tali itu, hanya ilusi saja. Kada nyata. Ini nyata. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diancam oleh Firaun. Apakah kalian mau beriman sebelum aku izinkan? Jadi untuk beriman saja harus izin kepada istana. Tapi tukang sihir itu kemudian betul-betul beriman, tidak peduli dengan ancaman Firaun. Setelah itu disebarkan hoax bahwasanya
Musa ini adalah pimpinan dari tukang-tukang sihir tersebut. Ya. Jadi itu coba framingnya, kalau bahasa sekarang, memberi stigma kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika kalah argumen, main tukang sihir, kalah tukang sihir, main framing. Kemudian nggak cukup itu, menebar propaganda bahwasanya Nabi Musa itu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, di dalam surah Ghafir ayat 26, ya, wa qala fir'aun zaruni aqtul Musa. Fir'aun berkata, biarkan aku membunuh Musa. Coba, ini sudah sampai level pembunuhan. Wal yad'u rabbah, dan biarkan Musa itu berdoa kepada Tuhannya. Jadi mau mengadu dirinya dengan Tuhan. Aku mau bunuh Musa, biar Musa kalau memang Tuhannya kuat, Musa biar minta perlindungan kepada Tuhannya. Kemudian dikatakan oleh Fir'aun, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku ini khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian. Jadi framingnya Fir'aun itu begitu. Ini membahayakan istana, mau mengganti kebiasaan yang sudah lama. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Enggak cukup dengan sihir. Ini yang kita dapati dari Al-Quran, bagaimana zalimnya luar biasa. Enggak cukup mengaku Tuhan, tapi ini yang dilakukan itu menghalangi dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Setiap ada keburukan ditimpakan karena kesalahan Musa, ada musibah itu seolah-olah kesalahan dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga itu yang menjadi fokus utama dari seruan Fir'aun itu, sampai akhirnya mau dibunuh gara-gara alasan membuat kerusakan. Masih belum ada istilah terorisme, belum ada. Kalau wayah ini bisa jadi itu. Kalau zaman Belanda dituduh ekstremis. Kalau zaman Fir'aun paling-paling tukang sihir mau membuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terus dengan itu Fir'aun memecah belah rakyat. Allah katakan inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya itu berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Satu bagian itu dilemahkan, yakni Bani Israel, dijadikan budak. Sementara satu bagian masyarakat diangkat, kasih banyak fasilitas. Yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Yang laki-laki disembelih, dibunuh, yang perempuan itu dibiarkan hidup. Ini dari Bani Israel begitu. Gara-gara percaya kepada apa? Mimpi. Mimpi ahli nujum, yang akhirnya dengan perilaku itu justru betul-betul terjadi. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang mufsidin, berbuat kerusakan. Jadi bisa kita lihat, pertama tadi dikasih musibah nggak sadar-sadar, yang kedua malah mencari kesalahan itu kepada Nabi Musa, yang ketiga ketika kada tahan lagi dengan musibah dia meminta Musa menyelesaikan itu dengan doanya. Ketika berhasil Allah angkat musibah itu, justru mereka ingkar. Musa dituduh tukang sihir, mau dibunuh. Sehingga terbelahlah itu masyarakat itu di situ, dan sengaja begitu. Sampai puncaknya adalah bahwasanya Fir'aun ini ketika tahu Nabi Musa ini sudah dalam kondisi dengan Bani Israel nih, nggak ada cara lain lah, sudah pergi saja. Bahasa sekarang eksodus, pergi. Jadi pergi diam-diam,
ketahuan oleh intelijennya Fir'aun. Kemudian dikerahkan pasukan, dikejar itu Nabi Musa dan kaumnya. Kalau di dalam kitab tafsir itu jutaan orang gitu ya. Kaumnya Nabi Musa berangkat itu. Yang jelas itu jadi rombongan besar untuk saat itu. Dikejar oleh tentaranya Fir'aun. Melihat ketika dua pihak itu saling melihat, Allah ceritakan pengikutnya Fir'aun mengatakan inna lamudrakun, kita ini sudahlah celaka, kita bakalan ketangkep ini semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Saat-saat paling genting di mana rakyat biasa mau dibinasakan oleh pasukannya Fir'aun, di depan mereka itu adalah laut, di belakangnya pasukan. Kaumnya Nabi Musa sudah putus asa itu, nggak bisa, mati kita ini sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, yaitu atas izin Allah juga. Karena kita baca di surah Al-Buruj, ketika orang-orang beriman itu menyatakan keimanannya itu digali parit, mereka dimasukkan ke parit. Terbunuh itu para rakyat. Dalam kisah zaman yang lain itu ya, yang Ashabul Ukhdud itu, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, surah Al-Buruj itu ya. Jadi ada kalanya memang Allah biarkan aja itu yang beriman kemudian mati, itu bisa jadi itu terjadi juga. Sebagaimana kadang Allah biarkan Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria itu sampai terbunuh oleh kezaliman Raja Herodes, gara-gara mengkritik Raja Herodes yang mau menikahi wanita mahramnya sendiri. Dinasihati, dituduh macam-macam, akhirnya dikenakan hukuman mati. Bisa seperti itu, bisa Allah selamatkan. Ya terserah Allah ya, terserah Allah. Ada orang yang soleh diselamatkan fisiknya di dunia, ada yang memang dibiarkan ya terkena musibah itu. Sebagaimana ya kalau zaman masa Islam ya berapa banyak juga para ulama yang kemudian kena musibah. Sa'id bin Jubair misalnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf gara-gara menyampaikan dakwah kepada Hajjaj. Terus di mana letak kasih sayang Allah di situ? Yaitu letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ngatur Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang mati di dalam keimanan itu Allah berikan ganjaran yang lebih besar. Karena di dalam kehidupan ini kan dunia cuma sebentar. Sebagian sahabat itu bahkan ingin meninggalnya itu dalam kondisi berjuang. Ada Anas bin An-Nadhr nggak sempat ikut perang Badar. Ketika perang Uhud dia bersumpah demi Allah, kalau mendapati perang Uhud ya, perang lagi aku pasti Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian perang Uhud beliau menepati janjinya sehingga turun ayat minal mu'minina rijalun ya shadaqu ma ahadallahu alaih. Di antara orang yang beriman ada orang yang mereka menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait Anas bin An-Nadhr. Ada sahabat namanya Abdullah bin Jahsy dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum perang Uhud itu berdoa itu. Yang pertama berdoa ini Sa'ad. Berdoa, ya Allah besok pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat dan beri aku kekuatan untuk mengalahkan musuh itu. Sementara Abdullah bin Jahsy berdoa, ya Allah besok pertemukan aku dengan musuh yang kuat dan jadikan dia mampu untuk membunuhku, memotong telinga dan hidungku. Ada yang berdoa begitu. Itu Abdullah bin Jahsy. Dan ketika perang Uhud ternyata betul apa yang dia ucapkan itu Allah berikan, Allah kabulkan. Jadi bagi orang beriman kadang hal begitu biasa. Ya, tergantung memang level keimanan seseorang itu. Jadi tidak kemudian kita katakan itu kok pilih kasih. Ya, Allah itu nggak pilih kasih, sesuai kemampuan itu akan diberikan.
Seseorang itu sesuai kemampuannya. Kalau pian takut-takut gitu, insya Allah nggak akan Allah coba dengan ujian seperti itu. Kalau Allah kira nggak sanggup, nggak akan dikasih, insya Allah. Kalau Allah sayang tentunya ya. Nah, ketika Nabi Musa dan kaumnya ini sudah mau ketangkep oleh Fir'aun, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'aswakal bahr, pukulkan tongkat engkau itu ke laut. Kita jadi berpikir secara logikanya itu di mana? Ya. Kalau pukulkan tongkat engkau itu ke Fir'aun, itu lebih masuk akal ya. Pakai tongkat jadi kayak senjata macam-macam lah. Tapi yang dipukulkan laut, dan tidak ada secara ilmiah itu tongkat bisa belah laut, nggak ada. Makanya ini kita katakan mukjizat. Walaupun orang-orang sekarang ini kadang nggak begitu percaya begitu. Kemudian dicari-cari hukum fisikanya bagaimana, ketemu juga, oh itu pas lagi ada salju atau apa begitu. Tapi ya Allah alam, yang jelas itu kejadian yang sekali, kita nggak tahu lagi ada nggak sekarang. Mungkin kayak tsunami bisa juga ya. Lautnya ada, tapi kalau tsunami pasti ada angin atau apa ya yang mengenai laut sehingga terbelah. Tapi kalau dalam Al-Quran yaitu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa lewat ke situ. Kemudian Fir'aun ini hatinya bergetar sebetulnya. Kalau kita baca di kitab Ibnu Katsir ya, tafsir itu diceritakan takut itu Fir'aun. Tetapi kemudian muncul kesombongannya sehingga memburu Musa juga ikut masuk laut. Kan sebetulnya aneh juga ya. Ini harusnya dia itu nggak usah buru, nih sudah tahu betul Nabi Musa ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dilawan, tapi tetap aja maju dia. Karena kebencian ingin memburu Nabi Musa alaihissalam. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 90. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Kemudian kami memungkinkan bagi Bani Israel itu untuk melintasi laut. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduh. Maka kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Untuk apa mengikuti itu? Baghyan wa adwan. Karena mau menganiaya dan menindas mereka, karena permusuhan, bukan mengikuti mau beriman, enggak. Dalam hati ya mau membunuh mereka. Terus apa? Hatta idza adrakahul gharq. Ketika tenggelam itu sudah mereka alami. Qala amantu. Maka aku beriman, kata Fir'aun. Maunya berkata begitu, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Sudah aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel saja. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tenggelam, sudah ibarat kita ini kadakala lagi sudah tenggelam di laut, kondisinya genting, sudah ini rasa nggak akan selamat. Akhirnya mau mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir itu dan juga hadis diceritakan, ketika mau mengomong begitu Jibril nggak terima. Di riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lau ra'aitani wa qad akhadtu halam min halil bahr." Andai engkau itu melihat aku itu mengambil tanah liat dari lautan. Jadi Jibril ngambil tanah liat
ya, fadasastuhu fi fih, ku sumpelkan kepada mulutnya Fir'aun. Dalam riwayat yang lain tanah itu ditimbunkan kepada kepala Fir'aun sehingga semua lubang di dalam lubang rongganya Fir'aun itu penuh dengan tanah liat tersebut. Makhafata antana lahur rahmah. Aku khawatir Fir'aun ini dapat belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Jibril itu gemes ya, gemes. Ini seumur hidup menghalangi dakwahnya Musa, dikasih bukti, nggak mau percaya, ingkar janji, memframing dan sebagainya. Giliran enaknya mau mati tobat. Ya, kadang kita kan berpikir begitu. Ya, sebagian orang mungkin maksiat masih panjang umur, enak aja lah, nyaman. Kalau kita pokoknya sebelum mati bertobat itu kan selamat gitu. Belum tentu. Terlambat nggak bisa tobat lagi. Bahkan kayak malaikat Jibril ini sampai nggak senang itu kalau Fir'aun ini selamat, nggak senang. Sebelum dia ngomong sudah diseseli itu mulutnya dengan tanah liat, dijejeli, disumpal. Kata Imam At-Tirmidzi ini hadis hasan, dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abbas. Karena tadi khawatir, soalnya mengucapkan kalimat syahadat, ya, tobat itu Allah Subhanahu wa taala bisa hapus itu semua kesalahan. Bisa hapus semua kesalahan. Sehingga akhirnya dihalang-halangi oleh malaikat Jibril. Ini dalam riwayat ini. Tetapi kalaupun tidak dihalang-halangi, belum tentu juga diterima ini. Andai itu betul, nggak usah. Andai riwayat ini, ya, sebagian muhadits misalnya yang riwayat Ahmad itu dikatakan dhaif, tapi yang At-Tirmidzi katakan hasan. Andai kata riwayat ini taruhlah nggak kita terima, maka Allah Subhanahu wa taala menilai tobat itu kan bukan karena kepepet itu. Tobat itu kan syaratnya yang pertama harus ada an-nadam. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah tobat. Jadi kalau dia tobat itu gara-gara tadi kepepet, nggak bisa apa-apa lagi, sudah ditangkap KPK atau ditangkap polisi, sudah tobat. Padahal jakaknya kada ditangkap, inya nyanyat, ya, nggak ada mau tobat ya. Saya khilaf, ya, sudah ketangkep. Tidak adanya penyesalan itu menjadikan tobat nggak diterima. Anda nggak usah dijejeli oleh si malaikat Jibril itu. Husnuzan kepada Allah bahwasanya sebelum mati kalau bertobat itu akan berikan ampunan, itu memang betul husnuzan. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita berprasangka Allah itu pemaaf saja. Nanti kita minta maaf. Insya Allah Allah berikan ampunan. Asal husnuzan kita itu betul. Makanya kata Imam Al-Ghazali ada bedanya antara dzan, ya, husnuzan, prasangka baik, dengan tertipu. Beliau mencontohkan orang husnuzan itu kayak misalnya orang bercocok tanam. Dia pilih tanah yang subur, pilih bibit yang baik, digarap tanah itu, ditanam dengan baik. Ada hama dia bersihkan, ada gulma dia bersihkan juga, dia jaga tanaman itu, kemudian dia punya harapan nanti akan membuahkan hasil. Itu husnuzan begitu. Sementara kalau orang sekedar melempar buah saja, lempar tanah nggak tahu punya siapa, dipupuk di ini juga enggak, kemudian dia berharap nanti tahun depan di situ tumbuh tanaman yang dia akan memanennya, maka itu sebetulnya bukan husnuzan, itu adalah bentuk ketertipuan. Ini perlu hati-hati kita, jangan sampai seperti ungkapan Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, inna qauman alhadhumul amaniyu
Sesungguhnya ada satu kaum yang dia telah dilalaikan oleh angan-angannya. Hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Sampai mereka kemudian keluar dari dunia, mati, mereka enggak punya lagi kebaikan. Wa yaqulu ahaduhum, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, inni uhsinu dzanna bi rabbi. Aku husnudzon aja kepada Tuhanku. Tuhan ini kan penyayang, pemaaf. Sudah husnudzon aja, tapi kada berbuat baik. Wa kadzaba, dan dia berdusta seperti itu. Dusta kalau ngaku husnudzon tapi enggak mau beramal. Walau ahsanadzanna la ahsanal amal. Andai betul dia itu husnudzonnya kepada Allah, dia akan bagus juga amalnya. Ini perlu kita hati-hati supaya kita wafat itu dalam keadaan kalau kita pernah bermaksiat, dosa-dosa besar, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari sikap zalim yang itu akan bisa jadi menghalangi kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Doa-doa orang yang kita zalimi bisa menghalangi kita untuk mati dalam kondisi yang baik. Na'udzubillah.